Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai creating function. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan kegunaan function, yang kedua membuat state function, yang ketiga memanggil function, yang keempat menghapus sebuah function, dan yang kelima membedakan antara prosedur dan function. Pendahuluan. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Berikut adalah sintaks penulisan untuk sebuah function, yaitu create or replace function, function name, parameter 1, mode 1, data type 1, parameter 2, mode 2, data type 2, dan seterusnya. Return data type is as PL/SQL block. Membuat fungsi. Berikut adalah skema pembuatan sebuah function. Di sini terdapat sebuah file .sql di mana file ini mempunyai sebuah function yang kemudian file tersebut akan di-load dan dieksekusi. Ketika function tersebut di-load dan dieksekusi, maka source code-nya akan dikompil dan isi dari file tersebut akan dijalankan, termasuk juga fungsi yang ada di dalamnya. Membuat fungsi ISQL+. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Berikut contoh sebuah file .sql dengan nama getSalary, di mana file ini berisi sebuah function dengan nama getSal. Function ini mempunyai parameter bernama PID yang merupakan parameter int. Parameter ini mempunyai nilai employee ID dari tabel employee dan mengembalikan sebuah number. Kemudian terdapat sebuah vSalary yang merupakan salary dari tabel employee. Selanjutnya terdapat sebuah PL/SQL block. Dia akan mengambil salary dan akan menampungnya ke dalam variabel vSalary dari tabel employee dan akan ditampung dan akan dimasukkan ke dalam tabel employee jika employee ID-nya sama dengan PID, yang kemudian vSalary-nya akan di-return sebagai hasil dari getSal. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Berikut adalah contoh pemanggilan sebuah function dalam PL/SQL, di mana fungsi akan dipanggil dengan mengirimkan sebuah parameter, misalnya di sini adalah 117, yang kemudian 117 akan ditampung di dalam sebuah variabel dengan nama PID yang merupakan variabel parameter dari getSal, yang kemudian dari PID tersebut akan diproses di dalam fungsi, yang kemudian akan diperoleh sebuah vSalary yang merupakan hasil dari fungsi getSal, yang kemudian vSalary tersebut akan dikirim kembali ke PL/SQL yang memanggil fungsi tersebut, sehingga ketika dijalankan dia akan menghasilkan seperti ini, 2800, yang mana nilai 2800 ini berasal diproses di dalam fungsi getSal, yang mana mengirimkan 117. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL.
memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud-aware untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Berikut adalah contohnya. Read or replace function text p-value in number, return number is. Begin return p-value kali 0,08 and text. Di sini terdapat sebuah fungsi dengan nama text yang mempunyai sebuah parameter in dengan nama p-value bertipe number, di mana fungsi ini juga akan mengembalikan sebuah number, yang kemudian di dalam fungsi ini akan dilakukan sebuah manipulasi, yaitu p-value dikali 0,08 yang akan dikirim sebagai return value. Sehingga ketika fungsi tersebut dipanggil, select employee ID, last name, salary, text salary. Di sini terdapat pemanggilan fungsi text dengan mengirimkan salary sebagai parameter. Dan dia akan ditampilkan ketika department ID-nya sama dengan 100. Sehingga hasil yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk dapat memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus yang pertama membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Yang kedua, hanya menerima in parameter. Ketiga, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Yang kelima, fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Yang ketujuh, fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Yang kedelapan, pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Berikut adalah contohnya. Create or replace function DML call SQL p-sal number, return number is, begin, insert into employee, employee ID, last name, email, hire date, job, salary dengan value 1, employee, dan lain sebagainya, yang kemudian akan mengembalikan p-sal ditambah 100. Di sini akan terdapat sebuah error pada update employee set salary sama dengan DML call 2000. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan mempunyai sintaks drop function function name. Contohnya, drop function getSal, maka fungsi getSal akan dihapus. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Memberikan hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Berikut ini adalah contoh prosedur dan berikut ini contoh fungsi. Perbedaannya, untuk prosedur, dia mempunyai 3 parameter, yaitu in, out, sedangkan pada fungsi dia hanya mempunyai sebuah parameter. Dari prosedur, fungsi dapat dikirim dan dapat langsung dikembali. Parameter dapat dikirim dan langsung dapat dikembalikan. Sedangkan pada fungsi, parameter akan diproses terlebih dahulu yang kemudian yang akan dikirim bukan parameter itu kembali. Perbandingan prosedur dan fungsi. Untuk prosedur, dia mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan untuk fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return clause pada header, sedangkan pada fungsi harus ada return clause di bagian header. Prosedur
boleh tidak ada satu atau banyak value, sedangkan fungsi harus mengembalikan satu value. Prosedur boleh dideklarasikan return statement, sedangkan fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mudah dalam maintenance atau perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan integritas data. Yang keempat, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan dari materi kali ini adalah fungsi dari PLSQL block harus mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda harus menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latihan soal pada modul kali ini. Soal pertama, buat fungsi fn monhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan sebuah data kode karyawan, nama, hire date, dan monhire dari tabel employee. Pertama, kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama monhire, yaitu create or replace function monhire pdate in date. Di sini, function monhire mempunyai sebuah parameter bertipe date dengan nama pdate. Parameter ini akan menampung hari di mana karyawan mulai bekerja. Yang kemudian monhire akan mengirimkan sebuah return value bertipe varchar 2. Selanjutnya, di dalam function dideklarasikan sebuah variabel vjan bertipe varchar 2. Yang kemudian terdapat sebuah pengecekan, yaitu jika pdate like Jan dan vjan sama dengan Januari. Maksudnya yaitu ketika parameter pdate pada parameter pdate terdapat nilai yang mengandung Jan, maka variabel vjan akan berisi Januari. Sedangkan jika tidak, variabel vjan akan berisi bukan Januari. Kemudian variabel vjan akan dikirim sebagai parameter dari fungsi monhire. Sehingga ketika fungsi ini dipanggil dan dijalankan, yaitu monhire dengan mengirimkan hire date dari tabel employee, hasilnya akan seperti berikut ini. Ketika dia terdapat string Feb, maka dia ditampilkan informasi bukan Januari. Namun ketika dia terdapat string Jan, maka ditampilkan string Januari. Soal kedua, buat fungsi fninfo yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberi kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Dan untuk kode departemen lainnya tidak diberi kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Yang pertama, kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu. Di sini terdapat fungsi fninfo dengan ID, parameter berupa ID yang berisi employee ID dari tabel employee. Yang mana fungsi ini akan mengembalikan sebuah varchar. Di dalam fungsi ini dideklarasikan v dpt code yang berisi departemen ID dari tabel employee, vsal yang berisi salary dari employee, dan vinfo
yang bertipe varchar 2. Yang kemudian akan diambil nilainya berupa departemen ID, salary yang akan ditampung di dalam V departemen code dan V sal, yang mana departemen ID dan salary ini diambil dari tabel employee dan akan diambil ketika employee ID-nya sama dengan ID yang dikirim sebagai parameter. Yang kemudian akan terdapat pengecekan kondisi if DPT code in 10, 50, dan 110, yang maksudnya adalah ketika dia ID dari departemen mempunyai nilai 10, 50, dan 110, maka dia akan menampilkan sebuah string kenaikan 5% gaji awal dan akan ditampung dalam variabel VINFO. Yang kemudian V salnya akan ditambahkan dengan V sal dikali 0,05. Namun jika VDPT code-nya sama dengan 60, maka akan ditampilkan info berupa kenaikan 10% gaji awal dan V salnya akan ditambahkan dengan V sal dikali 0,1. Namun jika dua kondisi sebelumnya tidak memenuhi, akan terdapat kondisi ketiga, yaitu ketika V DPT code sama dengan 20, maka VINFO akan berisi kenaikan 15% gaji awal dan V salnya akan ditambahkan dengan V sal dikali 0,15. Namun jika ketiga kondisi di atas tidak memenuhi, maka VINFO akan menampilkan sebuah info berupa tidak ada kenaikan gaji, yang kemudian VINFO akan dikirim sebagai return value dari fungsi fninfo. Sehingga ketika fungsi ini dijalankan, di mana fninfo mengirim parameter berupa employee ID, maka hasilnya akan seperti berikut ini. 196 was, kenaikan 5% gaji awal dan gajinya adalah seperti ini.